Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyina Muhammadin sallallahu wasallamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Baik, pertama-tama yang kami hormati Ketua Pimpinan Ranting ya Istimewa Muhammadiyah Sayegan ya Ustadz Mulyono, dan juga para pengurus ya, jajaran para pengurus dan para sesepuh, para tokoh dan juga para warga Muhammadiyah Sayegan yang insya Allah dimuliakan Allah. Terima kasih banyak ya, ini suatu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir silaturahim untuk bersama-sama dalam kajian terkait tema kita yaitu akidah dan juga matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Oke, terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan kita keberkahan dan istifadah dari apa yang kita sharing bersama ya. Oke, baik, ya, jadi seperti yang diperkenalkan oleh Ustadz Najib ya, bahwa saya sendiri berasal dari Sulawesi Selatan ya, di Pare-Pare. Bapak Ibu pasti mungkin sudah ada yang tahu ya, sudah pada tahu ya. Ya, tempatnya Pak Habibie, tapi saya tidak kenal Pak Habibie, nggak kenal saya ya. Iya. Oke, baik. Ya, seperti yang disampaikan bahwa tema terkait dengan akidah. Ya, kita next kan ya di sini. Ya, saya letakkan istilah Islam dan hakikat ilmu ya untuk di bagian pertama. Ya, ini secara umum ya. Secara umum, Islam itu apa? Ya, dalam sebuah kamus yang berjilid-jilid ya, atau kamus Arab yang sudah terdahulu lebih lama, itu disebut lisan al-Arab. Nah, kata Islam itu ada tiga: as-silm, al-istislam lillah, dan al-inqiyad lillah. As-silm berarti damai, kemudian al-istislam lillah yaitu berserah diri kepada Allah, dan al-inqiyad lillah berarti kepatuhan kepada Allah. Oke, kemudian secara umum juga diartikan bahwa dinul Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi akhir zaman, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ajarannya bersifat menyeluruh ya, syamil, yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih atau yang makbul. Sunnah al-makbulah berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat ya. Nah, ini akan kita lihat ya. Inilah konsep nanti dinul Islam atau ad-dinul Islami dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Nah, di sini saya meletakkan ada 4 kata untuk mendeskripsikan atau untuk menjelaskan makna al-Islam itu sendiri ya. Yang pertama, al-haqqul mubin, kebenaran yang nyata. Ya, kalau dalam surah An-Naml ya ayat 79 itu disebutkan fatawakkal 'alallah innaka 'alal haqqil mubin. Jadi berserah dirilah
Ya, tawakal kepada Allah, maka sesungguhnya kamu itu berada pada kebenaran yang nyata. Al-Haqqul Al-Mubin. Dalam tafsir At-Tabari, ya mungkin di atas tidak dicantumkan ya, lebih ini bisa kita simak bersama bahwa dalam kamus At-Tabari, dalam tafsir At-Tabari, ya salah satu tafsir yang lama ya. Jadi dikatakan bahwa fatawakkal 'alallah innaka 'alal haqqil mubin. Jadi menyandarkan atau menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ya, liman ta'ammalahu wa fakkara ma fihi. Ya, bagi orang yang merenunginya dan berpikir, bertafakkur. Biaqlin, berpikir dengan apa? Dengan akal. Wa tadabbara bifahmin, dan dia bertadabbur, ya merenungi juga, menghayati. Bifahmin, dengan apa? Dengan pemahaman. Oke, itu yang disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Ya, ta'ammul, tafakkur, wa tadabbur. Ta'ammul merenungi, tafakkur memikirkan, biaqlin. Wa tadabbur itu dengan pemahaman. Ya. Tadabbur ya, biasa kita mendengar istilah tadabbur ya. Jadi tadabbur itu, pemahaman itu ya bukan lagi kalau tadi tafakkur itu di pikiran kita. Ya, dengan akal kita, daya nalar. Kemudian masuk ke dalam, tidak sampai belakangnya, maaf. Oh ya, maaf. Kemudian tadabbur. Tadabbur itu sudah ya, tadabbur itu berarti dipahmin ya, dengan pemahaman. Itu sudah masuk ke dalam kalbu ya, ke dalam hati. Ya, dari mata turun ke hati biasanya ya istilahnya. Ya. Itu artinya dari kepala kita kemudian ke dalam hati. Jadi bukan hanya sekedar berserah diri. Ya. Oke, kemudian ada kata as-siratul mustaqim. Nah, ini selalu kita sebut dalam surah Al-Fatihah ya, ketika sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Oke. Ya banyak ya disebutkan dalam Al-Quran, bukan cuma dalam surah Al-Fatihah, banyak. Maksudnya apa? Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan at-tariq al-wadih, jalan yang jelas, alladzi la ijaj fih, tidak ada kebengkokan, lurus di dalamnya. Ya, kalau ini kita sudah pahami, lurus itu ya artinya kalau kita mengendari kendaraan ya tidak stabil, ya tidak, ini kan jadi bengkok-bengkok biasanya ke kanan ke kiri gitu ya. Nah ini, tapi ini lurus ya. Jadi jalan yang jelas, tidak ada keraguan, la raiba fi, ya kan, seperti dikatakan dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah Al-Quran Al-Islam, tidak ada keraguan di dalamnya, la syakka fi. Oke. Kemudian ada kata al-urwatul wuthqa yang ketiga. Apa artinya? Tali yang kuat. Al-habl, al-urwa, tali. Al-wuthqa yang kuat ya, yang kuat. Al-wuthqa itu artinya paling kuat. Oke. Sama kalau istilahnya bahasanya itu as-sufla. Nah, apa as-sufla? Paling rendah. Al-ulya, paling tinggi. Dalam bahasa Arab itu isim tafdil itu ada apa? Untuk muannats ya. Al-wuthqa. Sama kalau kita bilang ad-dunya, dunia sama bentuknya. Al-wuthqa, wu dulu kan, al ataupun ad. Ad-dunya itu artinya apa? Paling rendah. Ya kalau kita bilang al-wuthqa paling kuat,
Kemudian al-ulya paling tinggi, as-sufla paling rendah, sama dengan ad-dunya. Ad-dani, oke, kemudian dunia. Kemudian al-urwatul wuthqa ini ya, dalam surah Al-Baqarah ya 256 dikatakan apa? La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Kemudian faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya kan dalam ayat ya Al-Baqarah. Nah, disebutkan di situ. Jadi berpegang teguh kepada tali yang kuat. Kalam fisam laha wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Apa arti kenapa dinamakan al-urwatul wuthqa, tali yang kuat? Dinamakan tali yang kuat karena tusilu ila al-jannah. Dia yang menyambungkan, mengantarkan orang atau umat Islam itu ke surga. Nah, tali ini, jadi kita berpegang kepada tali itu seolah-olah kita lagi berjalan di dunia ini untuk sampai kepada ujung penghujung tali itu di mana? Ya, ke surga. Maka disebut al-urwatul wuthqa, berpegang teguhlah. Dan maka al-urwatul wuthqa itu disebut juga adalah Islam. Disebut juga al-iman, disebut juga dengan Al-Qur'an ataupun kalimat tauhid. Oke, kemudian kita lanjut. Ya. Nah, kita lihat hakikat manusia. Manusia itu ya dari kata insan ya. Insan. Kalau satu orang insan, kalau banyak annas. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insan. Nah, kalau ya ayyuhan nas banyak orang yang diseru. Pada dasarnya ya dari kata nasia, nun, sin dan ya. Artinya apa? Lupa. Nisyan, kelupaan. Maksudnya lupa bagaimana? Nah, kita kembali kepada fitrah manusia atau hakikat manusia. Manusia itu, insan itu dibagi kepada dua jiwanya. Ada namanya nafs an-natiqah atau an-nafs an-natiqah, jiwa yang berakal. Oke. Kemudian an-nafs al-hayawaniyah, jiwa hewani. Nah, ada dua hal dan ini pertentangan. An-nafs an-natiqah itu yang berakal. Itulah yang dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, mana yang hak yang batil. Itulah jiwa yang mengantarkan manusia untuk at-taqarrub ilallah. Oke, mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian sebaliknya, an-nafsu al-hayawaniyah, jiwa ya, hewani. Maksudnya ya al-hayawaniyah, hewan ya. Nah, ketika manusia itu marah, ya kita marah, kemudian kita terjebak dalam godaan syaitan. Nah, itulah jiwa manusia, jiwa al-hayawaniyah kita yang bekerja menguasai jiwa an-natiqah. Nah, tapi kita yang inginkan adalah bagaimana an-nafsun natiqah itu selalu di atas, mengalahkan jiwa ini yang satu. Nah, oke. Ya, ada dua. Jadi ada dua, makanya selalu bilang ada bisikan ya kan, hati yang ini itu an-nafsun natiqah ya mungkin ya. Iya. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan jiwa natiqah ini yang menggerakkan kita. Oke, kemudian kita lihat, jadi awalnya manusia ini belum diciptakan, kita belum memiliki tangan, jasad ini berupa ruh saja. Ketika itu Allah berkata kepada ruh ini, ruh kita ini. Ya, yang berbicara ini adalah ruh. Ya, kemudian kita diberikan jasad, mulut, mata, segala macam. Apa kata Allah? Firman Allah kepada para ruh-ruh itu, ruh-ruh kita ini, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Bala. Nah, yang menjawab ruh-ruh kita itu, arwah ini, ruh al-arwah itu menjawab, bala, tentu, bersaksi, kami bersaksi ya, syahidna. Jadi dari awal kita sudah bersaksi. Yang kemudian ditiupkanlah atau diberikanlah jasad sehingga kita bisa bergerak, ya kan?
ya bisa melihat, ya seperti ini bisa lahir. Oke. Jadi lantas kenapa digunakan al-insan nisyan, lupa? Ya tadi lupa akan janjinya. Oke. Nah, itu hubung kaitnya dengan kata insan. Jadi kalau kita bilang lupa karena apa? Ya bukan fitrahnya manusia itu pelupa, iya betul, tetapi bukan karena lupa sesuatu di mana, ya itu karena kekuatan akal saja, ya. Ketika sudah usia lanjut kita banyak lupa sesuatu, itu karena mimba dikuatin dha'fin, kan setelah kekuatan ada kelemahan, kan seperti itu. Kuat lemah, kuat lemah, kuat ujung-ujungnya lemah. Ya seperti dari bayi kan, baru lahir kan tidak bisa apa-apa, ya tidak bisa apa-apa, masih lemah kekuatan bayi itu. Kemudian beranjak pelan-pelan, kemudian muncullah kekuatannya, ya diberikan kekuatan oleh Allah. Kemudian sampai apa, remaja kuat, kemudian sudah mulai berumur, udah mulai naik 40, mulai ada kelemahan-kelemahan yang diberikan, nah, kan begitu. Oke. Jadi hakikat manusia ini, ya pada dasarnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembahku. Nah, di situ ada liya'buduni, al-asal. Asalnya adalah ada kata iya di situ, ya. Nah, liya'buduni, untuk menyembah kepadaku. Jadi inilah sebenarnya tujuan kita. Apapun peran kita, apapun tujuan kita, ya di muka bumi ini adalah untuk ini, al-ibadah, ya, menyembah. Kemudian apa hubung kaitnya? Kemudian kita lihat hakikat ilmu. Ilmu itu apa? Ya, ini terkait dengan ilmu. Ilmu itu tadi an-nafsun natika, ya. Karena di situ bekal yang diberikan membedakan manusia atau makhluk dengan makhluk lainnya adalah akalnya, al-akal, an-nafsun natika. Nah, maka dengan akal itu orang berilmu. Nah, ilmu, ya, definisi pengertian dasarnya adalah sampainya makna sesuatu kepada diri seseorang, ya. Sampainya makna itu, makna sesuatu, ya, kepada diri seseorang. Ya, itu definisi mendasar dari ilmu. Makna sesuatu, jadi apapun makna sesuatu itu disebut ilmu, itu secara umum. Oke, kemudian ilmu itu yang kemudian bisa menjadi cahaya dalam kegelapan dan juga menjadi obat bagi penyakit atau dalam hal ini adalah penyakit kejahilan, oke? Kejahilan, ya. Kebodohan, ya. Nah, kita selalu melihat dalam pepatah orang Arab adalah khairul ilmi itu ma hadarak. Khairul ilmi, sebaik-baik ilmu itu ma hadarak. Ma hadaraka. Apa yang hadir saat kamu memerlukannya. Oke. Oke, langsung saya lanjutkan lagi. Nah, ini yang menarik. Imam Al-Ghazali menyebutkan, ya, ini seorang imam ini bagaimana Imam Al-Ghazali itu belajar dan terus belajar, ya, hingga di titik puncaknya dia memiliki ilmu begitu tinggi, itu seolah-olah merasa tidak punya apa-apa. Jadi melihat dirinya sangat-sangat kecil, ya, begitu ilmu yang diperolehnya itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka ketika ada orang belajar nih, baru belajar ke mana? Membaca buku, belajar dengan dari berbagai guru misalnya, kemudian dia sudah merasa sangat pandai atau sangat memiliki ilmu yang tinggi, maka itu pada dasarnya baru lapisan aja. Tapi orang yang benar-benar berilmu adalah ketika dia telah menempuh
ya, atau telah banyak belajar bertahun-tahun lamanya, kemudian dia merasa bahwa dia sangat kecil, sangat-sangat terhadap Allah. Jadi lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi khulasatul ilm an ta'lamat ta'ata kama hiya. Ya, maksud dari ungkapan Imam Ghazali ini bahwa esensi intisari dari ilmu itu sendiri, belajar itu adalah bagaimana kita tahu arti ketaatan itu sebenarnya. Ya. Jadi ilmu itu adalah ketaatan kita kepada Allah, kepatuhan kita kepada Allah. Nah, itulah esensinya ilmu. Kita belajar ya lillah. Oke? Kita bekerja itu sama. Juga adalah ketaatan kepada Allah. Jadi ketika kita mengatakan ya dalam wahyu pertama diturunkan apa? Surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Ya, kalau yang dimaksud membaca itu ya mungkin hanya membaca buku, membaca informasi. Ya, itu belajar, betul, belajar. Tapi bukan hanya sekedar membaca. Tetapi kita bagaimana mendalaminya. Bisa tadi ta'ammul, merenungi, tafakkur, memikirkan, tadabbur, ya menghayati. Tafakkur biaqlin dengan akal, tadabbur bifahmin. Maksudnya biqalbin, di dalam hati. Sudah, oke. Jadi iko kan apa kalau dalam ilmu tajwid, qaf sukun ini berarti qalqalah ya. Dibacanya menjadi iqra. Nah, pertemuan kata ko bunyinya ada di mana? Qalqalah qaf ini iqa di dalam ya. Bukan di lidah ike ataupun di jadinya nanti ike ya kan gitu. Tapi di dalam sini. Begitu isyarat dari huruf qaf qalqalah ini menunjukkan bahwa ada di dalam. Artinya apa? Belajar itu bukan hanya kulitnya, tapi kita harus masuk ke dalam, menyelam ke dalam. Artinya apa? Artinya bukan hanya sekedar membaca tahu, tetapi kita harus mengamalkan. Ya, bagaimana kita mengamalkan itu kan otomatis kita terlibat di dalam, kita memperlihatkan, kita masuk ke dalam, itu maksudnya seperti itu. Iko. Nah, jadi itu filosofi dari belajar itu, ilmu itu sendiri. Iko. Nah, ya kan? Ya, akan berbeda kalau bukan iko, ike. Nah, itu akan bukan lagi huruf qaf ya. Oke, baik. Kemudian belajar disandarkan kepada Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya kita belajar itu harus ingat Allah. Belajar apapun itu, ya kemanapun itu, dan belajar itu tentu minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai liang lahat. Artinya kita adalah semua adalah pembelajar sepanjang hayat. Ya. Itu sudah titik tidak bisa dinego lagi ya, bahwa kewajiban belajar itu adalah sampai kita menghembuskan nafas. Oke. Dan Allah menjanjikan luar biasa, Masya Allah, itu pahala yang besar ya tentunya ya. Oke, kemudian kita ke prinsip-prinsip dasar Islam ya. Pada dasarnya ada 3 hal ya. Yang pertama adalah totalitas, kafah. Dan ini sejalan dengan dengan prinsip-prinsip ini dengan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Oke, dalam makna kafah, totalitas ya, dalam Al-Baqarah 208 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah. Oke. Fis silmi kafah.
Kaffatan. Oke. Dalam bahasa Arab kaffa yakufu. Itu artinya qabdah, ini. Tangan. Kalau bilang kufun. Apa ini kepalan tangan ya yang ini apa? Ya, yang putih ini ya. Telapak tangan, maaf. Kalau ini kepalan ya, qabdah. Ya. Kaffa itu dari sini, arti kaffa itu arti dasarnya adalah ini telapak tangan ini. Ya. Dan dalam kamus Lisanul Arab disebutkan bahwa kaffa yakufu itu kaffatan mengandung dua maksud atau dua kata, yaitu al-jam'u wad-daf'u. Al-jam'u dan satu lagi ad-daf'u. Nah, seperti halnya pekerjaan tangan. Bagaimana tangan bekerja? Maksudnya al-jam'u mengambil, menarik, mengumpulkan, ya. Betul? Mengambil, menarik, mengumpulkan, akan itu tangan. Kemudian satu sisi, di sisi lain tadi yang nomor 2 adalah ad-daf'u, menolak. Nah, itu makna kaffa yakufu tadi itu, menolak, menepis, menangkis, mendorong. Nah, itu kan pekerjaan tangan ya. Nah, jadi ada dua hal yang berbeda, bertentangan ya. Artinya apa? Masuk ke dalam Islam ya. Ini seruan kepada umat Islam, orang-orang yang beriman ya, khususnya bahwa masuklah ke dalam asfilm ya, Islam. Kafah secara totalitas, menyeluruh. Artinya apa? Ikut isyarat tangan. Apa itu? Al-jam'u mengumpulkan, mengambil, melaksanakan, dan ad-daf'u membiarkan, melempar, membuang. Nah, itu semua ya. Artinya apa? Artinya bahwa kita melaksanakan apa yang diperintahkan. Itu adalah al-jam'u. Baik itu yang diwajibkan maupun yang sunnah. Nah, dan bukan hanya al-jam'u, juga harus ad-daf'u, menolak, meninggalkan, membuang apa? Nah, itu tadi meninggalkan apa yang dilarang, ya. Nah, terkadang kita hanya melihat satu sisi al-jam'u. Ya, umat manusia kebanyakan mungkin hanya berfokus kepada al-jam'u, mengambil, itu melaksanakan, berbuat baik, kemudian beribadah, ya, beribadah kepada Allah, salat wajib, salat sunnah, puasa Senin Kamis. Tetapi ad-daf'unya tidak dilaksanakan atau mungkin tidak istiqomah ad-daf'unya. Ad-daf'u itu adalah tadi meninggalkan apa yang dilarang. Nah, tetapi makan riba, ya kan? Apalagi ya, yang seperti itu. Nah, kita dimintakan ada dua, bukan hanya, itulah maksudnya totalitas. Ya, tidak setengah-setengah gitu ya. Oke. Jadi al-jam'u wad-daf'u itu maksud dari kaffah sebenarnya. Oke, kemudian yang kedua ada keseimbangan, at-tawazun. Ya, dalam surah Al-Baqarah 143 disebutkan ya, kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Ummatan wasata, umat pertengahan, keseimbangan ini. Pertengahan itu kan menunjukkan kepada keseimbangan di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah sama dengan ihdinas siratal mustaqim itu tidak makna yang diberikan tidak bengkok. Tengah-tengah itu tidak ke kanan, tidak ke kiri begitu. Ya, tengah-tengah. Artinya apa? Ya, sebagian ya atau segolongan umat Islam itu cenderung lebih ke kanan. Cenderung lebih ke kanan maksudnya apa? Ya, kalau bahasanya ya mungkin sampai akhirnya lebih ke kanan, ya lebih melihat bahwa ini adalah persoalan ukhrawi, kemudian pada satu sisi urusan duniawinya ditinggalkan. Bahkan menolak misalnya teknologi, ya kan seperti itu. Kan segolongan seperti itu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya.
di dunia ini. Kemudian golongan lain lebih cenderung ke kiri. Ya, lebih cenderung ke urusan dunia. Ya. Orientasinya adalah money oriented, lebih berorientasi kepada uang. Ya. Lebih melihat apa keuntungan sesaat. Oke. Nah, itu maksud daripada tadi. Lebih cenderung kepada ke kiri misalnya gitu. Tapi kita yang diinginkan adalah jadi yang cenderung ke kiri sampai menuhankan itu teknologi, kan ada yang seperti itu. Ya, terpengaruh dengan pengaruh barat, seperti itu misalnya gitu ya. Sampai tadi melupakan ukhrawinya. Nah, tapi kita diinginkan adalah umat wasata, umat pertengahan. Kita menjaga akidah, ya. Taqarrub kepada Allah. Ya, kita melaksanakan apa yang diperintahkan dan juga menjauhi apa yang dilarang. Kemudian pada satu sisi kita juga melihat aspek dunia yang kemudian disandarkan kepada Allah. Kalau ukhrawi kan jelas sandarannya. Dunia ini yang masuk banyak terjebak kepada bukan penyandarannya kepada Allah. Nah, jadi menyandarkan kepada Allah. Ya, termasuklah kita tidak menolak perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke. Al-Islam bi fadilatihil kubra yaftahu abwabal ma'rifah wat taqaddum fiha. Islam dengan kemuliaannya yang besar ini disebutkan dalam Al-Falsafah Al-Qur'aniyah Syekh Mahmud Aqad, bahwa membuka pintu-pintu pengetahuan, abwabul ma'rifah wat taqaddum fiha, dan untuk kita maju menjadi umat yang memiliki peradaban yang tinggi. Bukankah kita dulu memiliki peradaban yang tinggi? Masa masih pernah mendengar sejarahnya ya? Dulu dengan adanya perpustakaan Baitul Hikmah. Oke. Andalusia. Nah, seperti itu. Bagaimana ulama-ulama Islam terdahulu itu ya. Ibnu Sina, tahu Ibnu Sina? Ibnu Sina itu atau Avicenna, ahli kedokteran ya. Nah, seperti itu. Banyak terkenal. Rumus algebra, Al-Khawarizmi, banyak sekali. Nah, seperti ini. Jadi umat wasata. Ya, urusan ukhrawi dan duniawi ya, kita sandarkan kepada Allah. Kemudian 3 adalah berkemajuan. Ya, ini jelas sekali bahwa sejalan dengan matan keyakinan ya juga dan ciri hidup Muhammadiyah bahwa dakwah Islam itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, nahi mungkar sama ya tadi. Kita amar ma'ruf tapi melupakan nahi mungkar. Nah, itu masalah. Atau sebaliknya, kita nahi mungkar tapi amar ma'rufnya kurang. Ya, itu kedua-duanya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu satu nafas ya. Satu nafas. Seperti halnya dalam Al-Qur'an selalu disebutkan apa? Wa yuqimunas sholata wa yu'tuna zakat. Salat dan zakat. Jadi seolah-olah satu nafas ini. Bukan seolah-olah tapi memang satu nafas. Artinya kita tidak bisa memisahkan ya. Ya. Dan itulah orang-orang yang beruntung ya, al-muflihun. Nah, ini kita lihat gambar misalnya di atas. Ya. Rumah ya, kemudian orang berjalan. Jadi ketika dikatakan ya dalam firman Allah ini, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu, masuklah. Nah, kalau kita masuk itu otomatis dari luar ke dalam ya.
Oke, bukan dari dalam keluar ya. Jadi dari luar ke dalam masuk. Fisilmi ke dalam Islam. Nah, as-silm Islam itu digambarkan seperti rumah, seperti ruangan gitu, masuk ke dalam. Ya, seperti rumah. Saya katakan di sini sebutkan rumah karena ada nanti isyarat dalam hadis misalnya melihat seperti apa itu. Jadi orang itu di luar ya, seolah-olah banyak bertebaran manusia di luar ini kemudian disuruh masuk ke dalam. Ya, supaya aman gitu ya. Kalau di luar ini tidak aman gitu maksudnya. Masuk ke dalam rumah ini secara totalitas. Totalitas itu menyeluruh. Jangan sampai kita masuk ke dalam masjid. Nah, contoh sederhananya, masuk ke dalam masjid tapi pikiran kita ke mana-mana misalnya begitu. Maksudnya sudah mau sholat, ya kita mau ketemu Allah kan? Iya. Sang pencipta otomatis kita mempersiapkan diri bukan hanya badan kita, jasad kita, tapi semuanya. Ya, pikiran kita. Nah, ini. Oke, jadi masuk ke dalam rumah. Jadi ada yang masuk, ada yang belok ke kanan, ada belok kiri ya, seperti yang saya gambarkan itu di atas. Jadi seolah-olah seperti rumah ya. Itu Islam itu. Kenapa ada kata udkhulu disuruh masuk? Masuk itu kan dari luar ke dalam. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, bangunan seperti ini, al-Islam. Mungkin ya yang di belakang nggak begitu jelas ya. Jadi disebut sebagai al-Islam itu al-baitul mujassam, rumah yang dijelmakan. Seolah-olah menjelma ya, Islam itu seperti rumah. Oke. Kan kalau kita tanya, kalau misalnya ada orang non muslim bertanya, Islam itu mana? Islam itu apa? Mana wujud Islam? Wujud Islam itu mungkin kita akan menggambarkannya. Ya, Islam itu adalah ya secara abstrak mungkin kita bilang adalah beribadah kepada Allah, sholat, zakat, ya kan seperti itu. Puasa, ini Islam gitu. Kemudian berbuat baik kepada tetangga, ya menghormati tamu, ini Islam. Oke. Tapi wujudnya mana? Ya paling kita menggambar ini. Islam itu adalah mungkin Al-Quran yang bisa dilihat wujudnya. Masjid, tempat ibadah ya. Masjid, musola ya. Ini Islam. Nah, ini seperti rumah. Kenapa seperti rumah? Isyarat tadi kata idkhulu masuk. Kemudian ada hadis ya. Disebutkan an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, buniyal Islam ala khamsah. Islam itu dibangun kepada 5 fondasi, 5 hal, ya, 5 hal ya. Ala ayyuhidallah, yaitu mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Yaitulah dalam syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Wa siyam Ramadan, dan berpuasa Ramadan pada bulan Ramadan. Wal hajj, dan melaksanakan haji. Ada 5 ini rukun Islam ya. Yang pertama kita lihat tauhid. Nah, tauhid itu ya kalau diibaratkan seperti rumah, maka itu adalah pondasi. Pondasi. Bapak Ibu kalau mau buat rumah apakah dari apa dulu? Pasti pondasi ya. Ya dasarnya dulu. Ya enggak langsung atap kan, ya. Pondasinya. Nah, disebut sebagai al-qaidah, itu adalah pondasi. Kemudian setelah pondasi apa? Iqamis shalah. Apa? Tiangnya. Ya. Dalam hadisnya as-shalatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat itu tiang agama. Nah, berarti seperti tiangnya itu berarti kalau kita bangun rumah setelah pondasinya ada membangun tiangnya ya, setelah pondasi tiangnya. Salat sesuai urutannya.
Ya, setelah mentauhidkan Allah, maka kita melaksanakan sholat. Oke, yang mendirikan sholat, ya tentu dia telah mendirikan agama. Kalau meninggalkan berarti dia menghancurkan agama. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Setelah membuat tiang, kalau orang-orang dulu, ya filosofi membuat rumahnya, setelah dia membuat pondasi, buat tiang, apa? Ya, tiang ini udah termasuk ya bagian untuk menutupi, tapi oke. Ada az-zakat. Apa zakat? As-saqafu, atap. Urutannya kan setelah sholat apa? Zakat ya. Kan satu nafas. Yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakat. Nah, sama tadi ini. Wa iqamis shalah wa itaiz zakat. Setelah tiang itu atap. Kalau kita sudah membangun atap, kita sudah bisa berteduh tidak? Sudah bisa berteduh, bernaung. Kalau Bapak Ibu sudah membangun tembok dindingnya tapi belum ada atapnya, kan belum bisa. Ya. Dan atap itu bisa berdiri atau terbangun kalau sudah ada tiangnya. Maka az-zakat. Dan atap itu diibaratkan seperti zakat. Kenapa? Karena sifat dari tiang itu atap itu adalah melindungi, mengayomi. Oke? Ya kan? Kita melindungi apa? Melindungi dari panas matahari, dari hujan. Nah, zakat itu seperti itu. Hassinu amwalakum bizzakat. Wadawu mardakum bis sadaqah. Wa'idul lil bala ad-du'a. Nah, bentengi hartamu, jaga hartamu itu dengan zakat. Menjaga harta dengan zakat, ternyata karena di sana ada haknya orang. Ya, kita melindungi, mengayomi orang kan dengan kita mengeluarkan zakat. Wadawu mardakum, dan obatilah orang-orang yang sakit di antara kamu, keluargamu maupun tetanggamu, itu dengan bersedekah. Dengan sedekah. Nah, itu zakat sedekah itu kan kita mengayomi, melindungi, menaungi orang. Oke? Nah, itulah filosofinya. Jadi seperti atap. Yang kemudian yang keempat ya. Setelah itu adalah dinding. Ya, dindingnya. Ya, dindingnya dibangun. Nah, kalau dalam rukun Islam berarti apa urutannya setelah zakat? Wasiyam Ramadan, berpuasa. Dan itu sejalan dengan hadis. Apa? As-siyamu junnatum minan nar, kajunnati ahadikum minal qital. Puasa itu adalah benteng dari kamu apa? Dari api neraka. Sama halnya membentengi kita. Kalau sudah ada tembok itu, membangun rumah tadi, otomatis ya binatang sudah tidak bisa masuk, ya kan, seperti itu. Mara bahaya ini kita bisa hindari. Nah, seperti itu. Oke. Jadi seperti perisai. Apa namanya? Kalau dalam berperang itu pakai baju perang ya. Ya, itu seperti bentengnya untuk kita berperang. Nah, itu asyam, puasa. Kemudian yang terakhir adalah al-hajj. Al-hajj, menunaikan haji. Nah, kalau dalam rumah apa ini? Sudah ada pondasi, sudah ada tiang, sudah ada atap, sudah ada dindingnya. Berarti apanya yang belum? Hiasan. Isinya. Isi dari rumah ya. Zinatul bait, hiasan rumah. Al-hajj itu simbolik. Kenapa orang berhaji itu apa? Simboliknya apa ya? Selain kesehatan diri, ya, kesiapan diri, mental, jiwa kita, otomatis perlu apa? Kalau sekarang ya otomatis perlu materi ya. Jadi materi dan non materi ya. Ya, simboliknya di situ. Ya, kita haji, melakukan haji itu ya ada ini ya, apa yang kita persiapkan macam-macam ya. Jadi kalau dalam rumah itu zinatul bait. Nah, inna
abdan sahhattu lahu jismahu. Sungguhnya seorang hamba aku telah memberinya kesehatan baginya, ya kesehatan badan. Wa wasa'tu alaihi fil ma'isyah, dan saya memberinya kelapangan dari segi harta. Yamdi alaihi khamsatu awamin la yakidu ilayya al-mahrum. Nah, ini tentang kewajiban berhaji. Jika dia sudah cukup diberikan kesehatan, diberikan juga kelapangan dari segi materi, tentu juga pertimbangan dengan kesiapan diri, ya itu semua maka diperintahkan untuk menunaikan haji. Ya, jadi seperti inilah filosofi rumah yang bisa kita gambarkan dari ayat Al-Quran tadi. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Oke. Baik dari segi tangan tadi kaffah maupun udkhulu fis silmi, kita gambarkan seperti rumah. Oke. Kemudian yang bagian kedua adalah terkait dengan amatan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah ini semua sudah dapat mungkin ininya ya, kopiannya ya. Ada yang belum, nanti bisa di share ya, diberikan ya yang belum dapat ya. Nah jadi ini kalau dilihat bagian kedua ya, ini matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah itu diputuskan dalam sidang tanwir ya, sidang tanwir Muhammadiyah tahun 69 di Ponorogo. Dan ini pun dalam amanat ya, pelaksanaan amanat Muktamar ke-37 tahun 68 di Yogyakarta. Kemudian oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, matan ini diubah dan disempurnakan, khususnya pada segi peristilahannya berdasarkan amanah dan kuasa tanwir Muhammadiyah tahun 70. Oke, kita melihat sini hal yang sangat penting ya, konten atau isi dari matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ya, jelas Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Oke, cita-citanya apa? Terwujudnya masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia. Apa fungsi dan misinya? Kalau misinya apa? Fungsinya apa? Kalau tujuannya apa? Manusia di muka bumi untuk beribadah. Oke, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fungsi dan misi itu sama apa? Sebagai khalifah di muka bumi. Nah, khalifah itu bukannya satu saja. Ya semua, ya Nabi Adam ya sebagai Abul Bashar, bapaknya manusia. Abul Bashar. Ya, Abul Bashar siapa? Nabi Adam alaihissalam. Itu diutus untuk menjadi khalifah. Itu menjadi simbolik bahwa manusia itu semua harus menjadi khalifah di muka bumi. Artinya apa? Khalifah itu sebagai pemimpin ya. Ya, dalam hadis dikatakan bahwa setiap manusia itu adalah pemimpin bagi dirinya, keluarganya, kemudian masyarakat, komunitasnya ataupun yang ada di sekelilingnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, nah khalifah kita melawan apa kalau menjadi pemimpin ini? Kita harus melawan ini. Ada satu misi ya, yang juga sudah diberikan ruang oleh Allah, yaitu syaitan menggoda manusia, mencoba melalaikan dari tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kalau Adam itu adalah Abul Bashar, bapaknya manusia. Kalau Abul Jin, bapaknya jin, syaitan sama, itu siapa? Yang mau menggoda, bukan menggoda, yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam, siapa? Iblis. Nah, itu adalah Abul Jin.
Iya, bapaknya jin itu adalah iblis. Nah, oke. Nah, dan itu adalah menjadi musuh manusia. Oke. Ya, dan jin-jin itu dalam arti iblis pun itu sudah bisa merasuk ke dalam diri manusia. Nah, itu. Maka tadi jangan sampai maka menjadilah nafsu al-hayawaniyah. Nah, kita harus menekan an-nafsul hayawaniyah supaya yang naik, yang terus mendominasi diri kita adalah an-nafsun natiqah, jiwa yang berakal ini. Oke. Kemudian saya lanjut yang terakhir. Ya, di sini. Mungkin bagian sini ya. Oke, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia, ya semua yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 untuk berusaha bersama-sama nih menjadikan suatu negara yang adil dan makmur yang diridhai Allah atau disebut sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Nah, ini misi cita-cita umat Islam ya, untuk menciptakan baik ya secara menyeluruh di muka bumi ini, baldatun thayyibah, maupun di level kita di mana tinggal. Karena baldatun itu baik dalam aspek yang luas ya, negara yang di muka bumi ini itu sangat luas ya, baldatun, tempat yang sangat luas, maupun yang paling kecil di mana kita tinggal. Itu harus kita menciptakan tempat yang thayyibah wa rabbun ghafur, bukan hanya baik, tentram, harmonis, tetapi diridhai Allah atau diberikan dipenuhi pengampunan ya. Oke, saya pikir ini nanti bisa dilihat ya terkait dengan konsep akidah dan akhlak juga dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Oke, pada dasarnya ad-dinul Islam itu kalau dalam himpunan putusan tarjih itu disebutkan ad-dinul Islami, agama Islam itu ya, allati ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa ma anzalallah fil Quran, yaitu apa yang Allah turunkan ke dalam Al-Qur'an, wa ma ja'at bihi as-sunnah anil maqbulah, dan tersebut juga dalam sunnah yang diterima al-maqbulah, minal awamir, tadi berupa perintah, wan nawahi, dan juga larangan, wal irsyadat, serta petunjuk-petunjuk, li salahil ibad, untuk kebaikan manusia, kemaslahatan umat, dunyahum wa ukhrahum, di dunia dan di akhirat, atau fid darain, kita sebut fid darain, di dua tempat, dunia dan akhirat. Nah, itulah makna dari tadi kita melihat ada keseimbangan, bukan hanya dunia atau bukan saja ukhrawi, tapi dua-duanya. Maka itu jelas sekali sejalan ya dengan cita-cita Muhammadiyah, bahwa terwujudnya masyarakat utama itu adalah ya yang unggul dengan peradaban dengan nilai keislaman, dengan bukan hanya tadi aspek-aspek tauhid kepada Allah, akidahnya, tapi juga keilmuannya, kemudian adil, makmur, dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir cukup sekian ya, mungkin untuk sharing bersama ya, semoga bisa memberikan manfaat buat kita semua dan juga khususnya saya pribadi. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Cek. Baik, hadirin rahimahullah, demikian tadi kajian yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Naim Majid terkaitan dengan akidah dan MKCHM atau mata keyakinan dan cita-cita itu Muhammadiyah, seperti itu. Tepat mungkin kurang dari saja sekitar 56 menit Ustaz yang disampaikan. Ini masih kita ada waktu sekitar 15 menitan lah nanti untuk tanya jawab seperti itu. Itu untuk mempersingkat waktu, kita kepada sesi selanjutnya Ustaz kita tanya jawab. Mungkin sistemnya nanti pertanyaan langsung dijawab aja gitu, atau kita rangkum dulu. Boleh. Tanya langsung dijawab kita. Dirangkum boleh ya. Atau tanya langsung. Mana yang enaknya? Baik, monggo dari Bapak Ibu atau saudara-saudara yang tadi bertanya dengan tema malam ini adalah akidah dan mata keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Monggo dipersilahkan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang telah diberikan kepada kami untuk bertanya. Saya Pak Afif ya, dari Kamawetan, Marapunjo. Kita sekedar menanyakan ya, mungkin tentang konsep ya tadi korelasi ya, terutama ilmu ya dengan hidayah. Artinya begini Ustaz ya, jadi kita tahu ya perkembangan ilmu itu kan, apakah mungkin ini juga pelancongan sejarah ya. Dan kita tahu ilmu itu lebih banyak di ilmu ya, pengembangan teknologi ya pertama ya. Kita kalah jauh dengan umat lain gitu ya. Bahkan teknologi perkembangan yang terbaru itu kan ya rata-rata ya penemu-penemu keilmuan baru itu ya orang-orang barat kayak Microsoft ya, kemudian yang lain ya pengembangan ilmu itu ya. Tapi mas sejarah juga kita pernah ya menguasai keilmuan dunia ya, kita di Spanyol ya, di Andalusia ya. Memang apakah itu memang juga pelancongan sejarah ya, kemudian kita mengenal ya tentang keilmuan dunia juga lebih banyak dikuasai oleh orang umat lain ya, orang Islam ya. Kemudian korelasinya dengan hidayah ya. Apakah juga tentu hidayah juga mengikuti ya, karena tadi kan tentu ilmu yang diridhoi kan mestinya kan apa itu ilmu yang bermanfaat juga apa dengan didasari akidah yang kuat tadi lah, Islam ya, Islam yang hafal ya. Nah, jadi itu yang saya tanyakan di apa korelasinya dengan hidayah ya, itu seperti apa ya, apa untuk kita tangkap agar juga kita sebagai umat Islam ya yang mendalami Islam secara kafah itu juga tidak ketinggalan dengan apa perkembangan teknologi yang sekarang lebih banyak dikuasai oleh umat lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Ya. Ya, baik. Oke. Baik, terima kasih ya Pak Afif ya. Ya. Terkait dengan ilmu ya. Dan apa? Kita konteksnya ya sekarang dulu masa keemasan umat Islam ya, peradaban Islam ya ditandai dengan adanya perpustakaan Baitul Hikmah ya di Andalusia, di mana ketika itu ulama-ulama ya atau banyak orang yang belajar ya di perpustakaan terbesar ya waktu itu adalah Baitul Hikmah tadi,
baik terjadi transfer ilmu ya, transfer ilmu ya, kitab-kitab yang ya, diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Farsi atau sebaliknya bahasa Farsi kemudian ke bahasa Arab dan juga bahasa-bahasa lainnya ya. Yang kemudian terjadi kehancuran ya, dalam arti ketika itu Napoleon Bonaparte, pernah dengar mungkin ya, Napoleon Bonaparte itu ya ketika itu ya masuk ya, melakukan ya semacam as-sarqa itu ya, mencuri seperti itu ya, menjadi apa, menjadi hak milik umat Islam ya. Tapi sebelumnya pernah terjadi ketika itu adalah ya penaklukan yang terjadi di Andalusia sehingga menjadikan buku-buku dari perpustakaan Baitul Hikmah itu menjadi di Mesir ya, menjadi terhanyut ya di Sungai Nil ketika itu. Yang kemudian umat ya non muslim, dalam arti kalangan kaum non muslim ketika itu kemudian mencoba ya mempelajari ya, mengambil kitab-kitab yang sempat terselamatkan, kemudian dia mempelajari, kemudian mereka menciptakan rumusan baru yang oleh mereka ya, bahwa ini adalah penemuan baru, padahal pada dasarnya mereka berpegang kepada konsep atau teori yang sudah ada, yang diciptakan atau yang dibuat oleh para pendahulu umat Islam ya. Nah seperti itu yang terjadi, sehingga terus berkembang, kemajuan itu muncul ya, pesat. Yang kemudian kalau kita melihat sekarang ini ya, terkadang kebanyakan kita lebih cenderung membanggakan ya, melihat membanggakan bagaimana literatur atau buku-buku yang dari Eropa ya, seperti itu ya, berbanding dari ya Islam itu sendiri, khazanah keilmuan Islam ya. Ya, baik itu yang ditulis dalam bahasa Arab, bahasa Farsi, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, dalam lingkup Asia sendiri misalnya tafsir Al-Azhar ya, Buya Hamka Al-Azhar ya, yang ditulis dalam bahasa Indonesia, itu juga tidak terlepas dari khazanah keilmuan ulama terdahulu. Ya, ada estafet di sana. Ya, pada intinya bahwa al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Dan Allah tidak memberikan cahaya ilmu ini kepada orang-orang yang pelaku maksiat atau yang tidak bertauhid kepada Allah, yang tidak ilmu ya. Dalam konteks apa ilmu? Ya tentu akan kita melihat ilmu dalam sudut pandang kita di umat Islam otomatis berbeda, karena kita menyandarkan kepada Allah. Ya. Al-ilmu itu adalah anta'lama ta'ata kama hiya ta'a ila Allah. Yaitu bagaimana kita patuh, tunduk kepada Allah, itu ilmu. Ya. Lantas selain itu adalah di luar dari ilmu itu sendiri ya, mungkin baru kulitnya seperti itu. Oke. Namun satu sisi ya, Islam itu menganjurkan kita untuk terus maju, berkembang. Perkembangan zaman ya, teknologi dewasa ini ya harus kita akui bahwa ya berbagai produk ya
produk-produk ya dari non muslim itu muncul, jelas ya. Apakah itu kita tidak bisa gunakan? Jelas kita bisa gunakan. Kita bisa belajar dari situ, yang kemudian kita juga bisa membuat. Umat Islam harus belajar. Ya. Artinya Islam itu membuka pintu-pintu pengetahuan. Selama ilmu apa yang kita peroleh, yang kita gali itu tidak menjauhkan kita dari Allah, tapi bagaimana itu bisa mendekatkan kita kepada Allah. Ya, maka ketika kita ya mungkin anak dari bapak ibu misalnya mau belajar ke Amerika, tidak ada salahnya, harus didukung ya, tapi tentu akidahnya harus diperkuat. Ya, mau belajar ke Eropa, belajar supaya ya dapat keilmuan yang diperoleh itu bisa berkembang. Ya, tetapi ingat ya bahwa akidah kita umat Islam adalah bagaimana ilmu yang kita cari itu memberikan kebaikan kepada manusia, kan? Di salahil ibad. Bagaimana dia menjadi cahaya bagi kegelapan. Ya, kegelapan hati. Ya. Kegelapan kita untuk menjalani hidup ini di muka bumi ini. Ya seperti lampu, seperti itu. Maka biasa kita dengar istilah apa? Biasa mungkin ada yang mendengar, ada namanya integrasi ilmu. Ya. At-takamul al-ilmi. Ilmu naqli dan ilmu akli. Ya, pernah dengar? Ya, bagaimana mengintegrasikan, memadukan. Ya, karena kenapa muncul istilah seperti ini? Ya, bukan cuma integrasi ilmu. Ya, misalnya ada lagi islamisasi ilmu. Nah, ilmu itu perlu diislamkan ya. Ada kan istilah-istilah seperti islamisasi ilmu, integrasi ilmu. Nah, integrasi ilmu tadi itu ya, mau menyatukan antara ilmu naqli dan ilmu akli. Ilmu naqli itu adalah wahyu ya. Kemudian ilmu akli itu adalah akal ya. Sains ya. Teknologi apa semuanya itu. Supaya apa? Nah, karena terjadi ya, yang terjadi itu ya, Barat berupaya memisahkan antara ilmu dan agama. Ya. Ya. Ilmu itu dipisahkan ilmu dengan agama. Agama urusan agama dunia, ilmu ya ilmu gitu. Nah, ini tidak bisa. Kalau dalam Islam itu ya ilmu itu adalah agama itu sendiri. Ya. Artinya ilmu itu adalah dilandasi dengan akidah agama yang kuat, akidah Islam. Ya. Maka untuk membendung itu muncullah istilah integrasi ilmu untuk bagaimana ilmu akli, ilmu-ilmu duniawi dalam arti yang mengejar yang berorientasinya ke dunia, ini itu juga tetap diintegrasikan dengan keilmuan dengan nilai-nilai Islam ya, bersandarkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ada lagi namanya istilahnya tadi islamisasi ilmu. Nah, ilmu ya, mereka yang berpandangan dengan istilah islamisasi ilmu itu adalah mencoba mengislamkan ilmu ya. Artinya apa? Ilmu itu ya jangan keluar dari koridornya. Ya, ilmu itu pada esensinya sebenarnya ya, kalau Syekh Naqib Al-Attas ini ya seorang pemikir Islam di Malaysia, dan dia sendiri adalah orang tuanya dari Indonesia ya. Ya. Ya, ibunya ya. Itu mengatakan bahwa pada dasarnya ilmu itu tidak perlu diislamkan, karena pada dasarnya ilmu itu sendiri udah dari Allah. Ya, makanya ketika dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apakah Iqra itu hanya di perintah anjuran ilmu itu hanya umat Nabi Muhammad sejak Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa? Tidak ada.
Bagaimana? Tauhid. Yang ada adalah tauhid kepada Allah. Dan tauhid kepada Allah itu adalah juga manusia kan dibekali oleh akal untuk membedakan mana baik, mana hak, mana batil. Manusianya bukan sejak di umat Nabi Muhammad akhir zaman ya, tetapi sejak Nabi Adam, karena Abul Bashar ya, bapaknya manusia adalah Adam alaihissalam. Maka dari situlah manusia sudah dibekali akal. Akal itu ilmu yang diberikan untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar ya, mana yang hak, mana yang batil ya. Jadi ya memang terdapat kadang ya bisa ada buku, ada bacaan terkadang melencengkan sejarah. Terkadang juga buku-buku yang kita baca harus hati-hati ya. Ada saja kalau kita teliti dalam arti begini, ada buku-buku terkadang sudah diterjemahkan dari bahasa Arab aslinya mungkin ya, kemudian ke dalam bahasa Inggris, kemudian Inggris ke Indonesia. Nah, itu sudah, maksudnya tidak semua, tapi ada beberapa kadang yang akhirnya ya ini tadi yang berupaya memalingkan akidah. Nah, ya. Akhirnya terjadi penafsirannya berbeda. Nah, gitu. Nah, mungkin dari segi fikih, dari segi apa itu memang harus berhati-hati ya. Tapi pada dasarnya adalah kita serahkan kepada ulama-ulama atau mungkin yang sudah paham di situ ya, tentunya kalau kalangan kita ya, sehingga kita itulah gunanya seperti majelis ilmu untuk kita belajar bersama, kemudian kita sering membaca, kemudian kita bertukar pikiran dengan dalam majelis ilmu seperti itu. Insya Allah itu adalah satu upaya ikhtiar untuk kita belajar terus dan at-taqarrub ilallah. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Ya, barakallahu fiik. Jadi mungkin mengatakan Pak Arjo dari Ustaz. Nah, ini mungkin sudah cukup puas atau ada yang belum terjawab? Cukup. Baik, Pak Turun. Masih ada waktu sekitar, ini sudah 2:14 di belakang. Kita tambah satu pertanyaan lagi saja Di belakang. Oh, paling belakang. Monggo. Mungkin saya kejemenan ke depan agak tangan kering. Biar sampai ikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam dari Buah Tiga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walladzina takhudhu min dunillahi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sebenarnya ini saat ini banyak saya lihat, mungkin kita bisa memberikan rumusan kepada kami agar tidak bertemu dalam hal ini, baik itu sosok manusia, amalan, pemahaman dan sebagainya. Karena ini adalah hal pokok dalam din Islam. Kalau ini tidak terselamatkan, maka amal-amal kita juga zero value. Yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Perbedaan Islam dan iman itu sederhana yang bisa kami pahami seperti apa, mungkin kita bisa menyederhanakannya. Karena saya membaca berbagai macam sumber
Perbedaan apa? Keilmuan Ustaz bisa memberikan penjelasan yang sederhana tentang apa perbedaan Islam dan iman. Yang ketiga, bal tu'thiruna hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Ila akhirih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada dua perkara yang kita minta di akhirat dan ada satu perkara yang kita minta di dunia. Artinya kalau kita ingin seimbang, kita tidak bisa berada di center atau di tengah, tapi kita harus bergeser ke yang lebih berat. Kalau kita menimbang satu sisi kanan 2 kg, sisi kiri 1 kg, dunia 1 kg, maka 2 kg, tapi kesannya tidak ada di tengah-tengah, tapi berada di mendekati 2 kg. Keseimbangan inilah mungkin yang perlu kita pahami kembali bagaimana caranya. Karena kalau kita berada di tengah, pasti 2 kg akan jomplang dan tumpah. Yang terakhir, bagaimana kita bisa betul-betul Tabibubillahi Rabba Wabil Islami Dina Wabil Muhammadin Nabiya wa Rasulah. Tentunya dengan Wabil Zidni Ilma wa Rizqi Fahma, yaitu bagaimana kita bisa rela dengan suatu syariat yang ditetapkan oleh Allah, yang kita sebagai manusia punya akal, punya pengetahuan, dibekali akal dan pengetahuan, kita belum bisa menyibak hikmah di balik syariat itu. Karena manusia modern kalau belum bisa tahu manfaat atau hikmah dari sebuah syariat, cenderung menolak. Mungkin kalau kita semua alhamdulillah di Muhammadiyah bisa berpegang itu, tapi bagaimana kita menjaga umat, menjaga keluarga kita, lingkungan kita dari hal seperti ini. Jadi salah satu contoh yang sedang ramai adalah bagaimana kita menjaga hijab muslimah kita. Sekarang sudah aman, muslimah tidak ada yang mengganggu, buat apa hijab dipakai. Ini salah satu mungkin bagaimana kita bisa melalui kebilahan Eropa untuk Islam Dina, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih diingat ya, nomor 1. Satu-satu berarti ya. Nomor 1 dulu. Ya, nomor 1 dulu. Iya, terkait. Saya tadi yang 1 kurang baru jalan tadi. Yang 2 dulu tadi perbedaan iman dan Islam. Kayak yang pertama Jadi itu saya jalan dulu. ayat Al-Quran ya, yang disebutkan Az-Zumar ayat 3 ya, terkait dengan wallatina ala lillahi din al-khalis ya, betul ya, wallatina takhadhu min duni awliya ma ta'buduhum illa yuqarribuna ilallah la akhiril ayat. Yang ini ya, oke. Yang dengan Pak siapa tadi? Pak Imam. Pak Imam, J. Pak Imam. Ya. Oke. Yang ini sedikit perlu penjelasan, J. Terkait ayat Az-Zumar ini. Ya, betul. Yang diartikan bahwa dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia, itu Allah. Berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Ini terkait penjelasan yang atau arti ayat dari surah Az-Zumar ya. Az-Zumar ayat 3 ini ya. Ya, tentang ad-din al-khalis. Di sana disebutkan ada ad-din al-khalis ya. Jadi kalau kita lihat agama ya yang al-khalis ini dalam tafsir memang dikatakan bahwa
Ala lillahil ibadah wat ta'ah wahdah. Ya. La syarikalah khalisatan la syarka li ahadin ma'ahu fiha. Fa yanbaghi dzalika li ahad li anna kullama dunihi malakuhu wa 'alal mamluk ta'atan malikihi. La man la yamliku minhu syai'a. Yang dimaksud dengan ad-din al-khalis itu adalah syahada, asy-syahada ya, syahada ilallah, kesaksian. Syahada alla ilaha illallah. Oke, itu di ad-din al-khalis. Kemudian kita lihat orang-orang yang mengambil pelindung ya, selain dia, selain Allah. Dia berkata bahwa kami tidak menyembah mereka ya, melainkan berharap agar mereka itu mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Oke. Di sini kalau kita lihat tafsir yang dijelaskan ya dalam At-Tabari ya, salah satunya itu menunjukkan bahwa mereka ya ya'budunahum min dunillah, yang menyembah selain kepada Allah ya, ya'buduna, orang-orang yang menyembah min dunillah, selain Allah, yaquluna lahum, itu mereka berkata kepada mereka. Ini orang-orang yang menjadikan ini tadi ya, ma ta'budukum ayyuhal aliha illa litaqrabuna ilallahi zulfa qurbatan wa manzilah wa tashfa'u lana indahu fi hajatina. Oke. Nah, di sini ini tentu persoalan yang kalau kita melihat akidah ya, aspek akidah ya lebih dalam, ini dikatakan kepada terkait dengan penyembahan ya, penyembahan berhala. Ketika itu ya bagaimana Quraisy ya mengatakan hal itu kepada sesembahan. Yaitu apa yang mereka sembah itu dipikir itu bisa mendekatkan diri ya, mendekatkan diri kepada pencipta. Padahal ya sampai-sampai ada mereka menjadikan itu sebagai Tuhannya sendiri. Nah, ini yang disampaikan oleh dalam tafsir At-Tabari itu adalah kaum Quraisy kepada sesembahannya. Itu isyaratnya. Kemudian ya dalam ayat Al-Qur'an juga disebutkan ya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan bahwa itu adalah pemberi syafaatnya ya. Dan mereka itu allatina yuqarribunana, yang mendekatkan kami itu ilallah, kepada Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, lil auzan, untuk ini para sesembahan ini. Jadi az-zulfa itu adalah kedekatan di situ, ini maksud.
Ya, jadi pada dasarnya bahwa hanya kepunyaan Allah agama yang bersih, yaitu dari syirik. Ya, ya bersih itu yang dimaksudkan adalah al-khalis ya. Khalis itu bersih, suci, murni ya, an-naqi. Dari apa? Ini isyarat tentang tadi syirik. Maka ketika ada golongan ya orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, maka dia telah melakukan syirik. Karena pada dasarnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya iyyaka. Iyyaka itu hanya kepadamu. Nah, didahulukan kata iyyaka. Hanya kepadamu. Ya. Kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'in, kami memohon pertolongan. Maka pelindung selain Allah itu jelas adalah syirik. Ya, artinya pelindung ya dalam arti adalah kita menyerahkan segalanya urusan itu ya kepada selain Allah. Ya, artinya kita meminta pertolongan ya kalau mungkin dalam kehidupan sehari-hari ya berbeda dengan kalau urusan-urusan misalnya sederhananya saja ya, contoh yang kita bisa lihat ketika ada persoalan yang tidak kita bisa pecahkan, atau mungkin misalnya ada anak kerabat yang mau daftar pekerjaan ya, misalnya daftar bekerja ya, melamar pekerjaan ya, kemudian persoalan seperti ini kita serahkan kepada selain Allah ya, apakah itu menggunakan syirik ya, dukun, apakah itu kita menggunakan bukan dukun mungkin, tetapi kepada orang yang berkuasa memiliki wewenang di situ, kemudian kita datang meminta dan ini, itu ya kita serahkan ya persoalan itu kepada selain Allah, maka itu juga bisa berupa kepada bukan lagi iyyaka nasta'in ya. Mereka itu berkata ya seolah-olah kami itu menyembah mereka, melainkan supaya mereka itu mendekatkan diri, itu berpura-pura ya, at-tadzahur ya, berpura-pura. Ya, salah satu orang munafik adalah berpura-pura. Wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, hari akhirat, tetapi apa yang terjadi? Ya, paginya beriman, malamnya ingkar. Malamnya beriman, paginya ingkar. Nah, seperti itulah munafik. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini digambarkan seperti itu. Seolah-olah ya at-takdzib ya, di situ ada pendustaan. Jadi ini terkait dengan orang-orang yang pendusta ya. Baik, selanjutnya yang kedua. 3 pertanyaan Ustaz, ini yang kedua agak apa? Singkat aja Ustaz. Oke. Udah sudah mundur sekitar 15 Oke, yang kedua apa? Yang kedua tadi perbedaan Banyak. iman dan Islam. Tadi katanya masih bingung bagaimana Oh iya. iman dan Islam. Ya jelas iman dan Islam berbeda dalam konteksnya bahwa al-Islam itu adalah ya itu syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tentang kesaksian kita ya. Itu kan simboliknya di situ. Tapi bukan hanya bersyahadat. Ya. Tentu Islam itu dipahami ya kita melakukan juga puasa, zakat, kemudian menunaikan haji ya. Ini secara ritual ya, keagamaan. Kalau iman ya adalah bagaimana kita mengimani, percaya kepada yang gaib. Apa? Dalam surah Al-Baqarah yang pertama. Yu'minuna bil ghaibi, ya kan? Beriman kepada yang gaib. Ya. Allah juga suatu yang gaib dalam arti
bahwa ya kita harus percaya, ya kan? Jangan percaya kepada yang hanya percaya kepada yang ada wujudnya, ya. Kemudian percaya kepada malaikatnya, ya. Bapak Ibu tidak bisa melihat kan malaikatnya. Nah, percaya kepada yang gaib. Maka didahulukan ya, yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalat, ya kan gitu. Kemudian ya percaya kepada kitabnya Al-Qur'an. Percaya kepada rasulnya. Kemudian qada dan qadar, ya. Itu iman jelas. Ya, tentu iman bukan hanya percaya. Ya. Islam bukan hanya syahadat. Ya. Al-mantuq diucapkan dengan lisan, ya. Tapi diyakini dengan hati. Kemudian diamalkan atau diimplementasikan dengan perbuatan. Nah, seperti itu. Nah, di sana ada terakhir al-ihsan. Al-ihsan tingkatannya kalau dalam hadis itu disebutkan Islam dulu, kemudian iman, kemudian ihsan. Al-ihsan itu anta'budah. Kalau kita bilang ihsan itu mungkin hanya bilang oh kebaikan, bukan. Ihsan itu diartikan sebagai anta'budallah, kamu menyembah Allah, kalian menyembah Allah ka'annaka tarahu. Seolah-olah kalian melihatnya. Fa'illam yang takun tarahu wa innahu yaraka. Tapi apabila kamu tidak melihatnya maka sungguhnya dia melihatmu. Nah, ini sudah tinggi, ya. Oke, itu dari segi konteks yang kita lihat ya, tingkatannya. Oke, selanjutnya. Tiga tadi terkait perbedaan pemahaman terkait dengan konsep keseimbangan tadi. Ada dua hal yang dikejar di akhirat, satu di dunia. Tentunya itu tidak bisa imbang di tengah-tengah. Betul. Oh gitu. Penjelasannya. Oke, baik. Ketika ada dikatakan wal akhiratu khairu wa abqa, ya. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, kan begitu. Gimana ini? Kita kan harus lebih cenderung ke akhirat daripada dunia kan, karena ini sudah ada ayatnya. Contoh begitu. Ya, atau bagaimana menyeimbangkan ya kita antara akhirat dengan duniawi. Ya, sama konsep dari tadi udkhulu fis-silmi kaffah. Bagaimana kita masuk ke dalam Islam secara total gitu. Ya, konteksnya adalah ambil tadi filosofi tangan tadi, melaksanakan apa yang diperintahkan dan juga mencoba menjauhi amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, artinya kita berupaya ya melaksanakan apa yang diperintahkan, salat, beribadah, puasa, kemudian berbuat baik. Tapi pada satu sisi yang lain kita juga berupaya untuk mencegah apa yang dilarang. Nah ini yang susah ini, gitu, misalnya gitu, susah. Nah, kalau saya bisa lebih cenderung sini berupaya. Jadi kita berupaya melakukan apa tadi, misalnya meninggalkan apa yang dilarang itu ya kita tidak yang dilarang banyak ya. Bapak Ibu ya tentu sudah tahu ya, tentu sesuatu yang batil, maksiat, bagaimana riba, bagaimana judi, khamar, mengundi nasib. Ya, intinya sesuatu yang ini perlu juga dilihat ya. Jalbil masalih wa yaf'ul madar au mafasid. Ya, artinya dalam kaidah fikih itu ya kita melakukan kemaslahatan, pada sisi satu juga adalah mencegah kepada kemudaratan. Ya. Oke. Jadi kalau untuk bagaimana caranya ya lebih ya kita akan lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Ya, itu dulu misalnya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, melakukan hal-hal yang baik, maka dengan membentengi diri seperti itu secara tidak langsung itu akan juga mencegah kita dari kemudaratan ataupun hal yang merugikan. Jadi perbanyak ibadah, perbanyak melakukan hal-hal yang diperintah yang kemaslahatan. Ya, itu yang kita bentengi diri. Yang kemudian ya bukankah itu puasa juga adalah junnatun ya,
sebagai benteng, perisai diri untuk kita menahan dari amarah, menahan ini, ya, seperti itu. Okay? Nah, jadi setelah kita melakukan ini, maka itu otomatis akan mencoba kita untuk menjauhi. Tentu ini dulu yang diperkuat betul-betul, ya ibadahnya lillahi ta'ala. Sehingga hal-hal yang mudarat tadi itu pun kita juga bisa cegah. Ya, bisa cegah. Okay? Oke. Selanjutnya. Yang terakhir tadi penjelasan singkat bagaimana menghadapi raditu billahi robba pada Islam ini. Ya, wa raditu billahi robba wa bil islami dina. Ya, kita ridha terhadap Allah. Ya. Wa bil islami dan juga agama sebagai agama, ya, Islam, ya, sebagai agama. Oke. Kita harus pahami bersama bahwa ya kita ini adalah ciptaan Allah. Tujuan hidup kita adalah diciptakan untuk beribadah. Yang terkadang kita terjebak bahwa, nah ini persoalan hidup, kita lebih benar dari orang lain, ya kan? Kita melihat sisi keburukan orang, tapi tidak melihat kebaikannya. Oke, kita melihat diri kita sendiri sebagai dengan kebanggaannya seperti itu, tapi tidak melihat bahwa kita ini hanyalah kecil. Ya, kita diciptakan mulai dari tidak bisa apa-apa sampai kemudian kita lemah kembali di masa tua, kemudian kita bisa menutup usia. Kan seperti itu. Maka ridha kepada Allah bahwa Dia yang maha segalanya. Ya, mengetahui sifat wajibnya, bagaimana maha berkuasa, maha berkehendak. Nah, seperti itu. Dan itu benar-benar dirasakan, dilihat bahwa apa yang kita lakukan ini tidak akan bisa kecuali dengan izin Allah. Dan agama, ya, Islam sebagai agama itu bagaimana kita ridha terhadap agama kita sendiri. Ya, dipahami prinsip-prinsip agama itu bahwa tadi al-urwatul wuthqa, al-haqqul mubin, as-siratal mustaqim. Ya, ada dalam suatu ungkapan begini juga yang menarik. Melakukan suatu hal yang sederhana, ya, tapi itu positif dan itu bermanfaat, memberikan kemaslahatan walaupun kecil, maka itu akan memberikan pengaruh yang besar. Al-istimraru law kana qalil lahu atharun kabir. Ya, hal yang sedikit tapi itu kita mulai dengan tapi positif dan baik, tapi kita biasakan, itu akan memberikan bekas yang baik atau efek dampak yang lebih besar, ya. Dampak yang lebih besar, ya, tentunya lebih positif juga. Nah, hubung kaitnya dalam hal ini adalah, ya, dengan melakukan hal-hal yang sederhana tadi, sederhananya, ya, Bapak Ibu melakukan hal yang sederhana itu akan menambah keredaan kita. Ya, bagaimana kita mencintai diri sendiri, mencintai kerabat, ya, tetangga, keluarga. Ya, jangan hanya berpikir bahwa saya lebih benar. Ya. Terkadang bahkan sekaligus orang non muslim kita tidak boleh mengatakan bahwa dia itu apa? Dia itu kafir, dia itu tidak benar, sesat. Tidak bisa. Karena siapa yang tahu ketika besok atau lusa atau seminggu kemudian sebelum menutup usianya dia tiba-tiba masuk Islam. Tidak bisa. Al-imanu la yuqalu imanan hatta matal mu'minu mu'minan. Wala yuqalu al-kufru kufran hatta matal kafiru kafiran. Ya, keimanan itu tidak bisa dikatakan iman, benar-benar iman, hingga orang yang beriman itu benar-benar menutup usianya atau mati dalam keadaan beriman. Seperti halnya juga orang kafir. Kekufuran itu tidak bisa dikatakan sebagai kekufuran, keingkaran, kalau memang orang kafir itu mati dalam keadaan kafir. Nah, ya. Jadi kita tidak boleh menjustifikasi, menghakimi orang. Ya, maka kita fokus kepada tujuan hidup kita, berbuat baik, kebaikan, taqarrub ilallah,
Ya, kemudian kita berupaya mengajak ya amar ma'ruf, dan pada masa yang sama juga kita berupaya untuk nahi mungkar. Iya, insya Allah dengan seperti itu kita ya khususnya di Muhammadiyah, cita-cita hidup itu bisa menjadi umat yang utama, yang unggul, bukan dari segi pengetahuan saja, peradaban kita, ilmu kita, tapi juga unggul ya dalam segi bagaimana kita berlomba-lomba ya, ini unggul ini. Berlomba-lomba mendekatkan diri Allah, fastabiqul khairat gitu, dan menjadi masyarakat adil, makmur, dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Syukran ya, terima kasih. Ya. Banyak pertanyaannya. Baik, matur Ustaz. Begitu Bapak Imam, mungkin barangkali kalau ada yang belum atau mau bertanya, mungkin lain waktu nggih kita coba untuk malam hari ini. Kita masih ada satu pertama lagi dengan Ustaz Naim. Hari ini ya rahmatullah, demikian kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih pada Ustaz Naim yang sudah mengisi kajian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin semua. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi bagian amal soleh bagi kita semua. Amin. Kurang lebihnya semua adalah kita tutup kegiatan pada malam ini dengan baca al-Fatihah dan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari siapa yang mohon maaf saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.